Ya, what's up? Kembali lagi dengan channel Funders Production. Oke. Kenapa? Sangat Wow. menggairahkan ya. Oh sekali. Oke, jadi balik lagi akhirnya sekian lama nggak ada sesi Paranormal Experience lagi, dan di sini gue membawa dua narasumber di sini yang untuk bakal men-share cerita mereka dalam kesempatan kali ini. Si paling narasumber. Iya dong, dari untung bukan gua gitu kan. Lebih korban sih. Ya nggak salah. Lagi ngecahin. Saya lagi bikin proker. Oke. Oke. Jadi siapa yang kira-kira mau jadi narasumber dulu? Mau ceritain dulu? Kamu aja gimana? Untuk apa? Lumayan gitu ya. Oke, kita mulai dari siapa dulu kira-kira yang mau mulai? Gitu. Karena yang nagih janji gitu kan, yang duluan kasih janji berarti Anda duluan. Ya. Oke. Silakan. Siapa nih? Hah? Ceritain gimana? Kan kemarin kan kita sampai Paranormal Experience. Di video lama lu bilang sebenarnya masih ada banyak lagi yang gue belum cerita, yang belum di kampus lagi. Nah itu yang mau ditagih Sekarang janjinya. part 2-nya karena rame. Ya. Oh iya, oke siap. Nggak paham ya? Apa? Makanya main TikTok. Enggak. Wah, dia nggak ngerti jawabnya. Padahal. Sepi nih, kan sepi. Nah kalau rame lanjut part 2. Oh. Tapi biasanya nggak rame sih. Oke, jadi kapan? Kapan ya? Iya. Nah gitu loh, nanya-nanya kapan, gimana kejadiannya gitu. Oh. Jadi gimana menurut lu cerita yang paling horor yang lu alamin? Yang paling horor Yang paling horor yang menurut lu paling wadau gitu lah. ada sih waktu itu. Udah itu di tahun lalu sih. Kapan tepatnya? Tahun 2021 berarti. Jam berapa jam? 2021 ya, Oke, 2021. Ya kira-kira tanggal-tanggal seginian. Oke, sama berarti ya kurang lebih ya. Oke. Itu Tanggal tua. Iya memang serem sih tanggal tua. betul sekali. Nggak ada duit. Ini nggak bukan ngerinya di situ. Terus apa ya dia? Aku lagi rekaman nih buat kompetisi. Rekaman berame tuh, rame Kompetisi? orang. Kompetisi virtual. Maksudnya komposisi kamu. Enggak, ensemble brass. Oh, ensemble brass. Ya, itu. Lagi rekaman komposisi. Itu tempatnya di concert hall PC. Nah, cari aja ntar biar tahu gitu. Concert hall PC. Nah, jadi dia kan ada panggung gitu. Panggung, kursi penonton, terus ada tribunnya. Nah, tribun tuh lampunya masih mati. Aku sama temenku naik ke atas dari luar buat nyalain lampu itu. Kebayang nggak maksudnya? Iya. Panggung nih. Nanti digambar ya, nanti bisa digambar. Panggung, sini kursi penonton. Ngarepnya ke sini. Ya emang ada. Kursi penonton. Terus atasnya ada tribun. Tahu tribun kan? Enggak Orang. tribun. Iya, aku nggak tahu tribun tuh apa. Tribun tuh kayak Orang. ya kursi penonton tapi yang di atas gitu loh. Kursi penonton yang penting di atas itu. Oke. Naikinnya tuh lewat tribun itu. Jadi naiklah ke atas, naik ke tribun, nyalain lampu. Nah, pas perjalanan, jadi keluarnya tuh ini tadi konser hall-nya ya. Keluar nih. Ada lorong, terus naik tangga. Ke tribun tadi. Naik tangga, terus baru jalan agak ke sana, baru masuklah ke tribunnya itu. Nah, sebelum masuk ke tribunnya itu ada agak di sininya tuh ada tangga naik gitu loh. Agak sininya tuh gimana? Agak ke sininya. Kan tadi naik tangga nih, sini. Tuk terus sana belok kiri baru masuk tribun. Oke. Nah, sebelum ke sana belok kiri. Jadi gimana sih? Oke lah. Gitu. Pokoknya gini kan. Ya. Ini tangga nih. Ke sana, masuknya gini. Ya itu ke tribun. Nah, di sini tuh ada tangga naik gitu loh. Nah, itu aku belum pernah naik. Cuman kalau aku lihat dari bawah itu dia isinya ada kursi sama meja. Oh, gudang lah. Iya, tapi nggak gudang banget maksudnya. Kayak kantor. Ruangan kantor. Kayak ruangan kantor gitu, cuman udah nggak pakai. Jadi kursi sama meja tuh banyak di situ, cuman nggak berserakan, dia taruhnya rapi. Nah, posisinya pas aku mau masuk, aku lihat ke sana, lihat ke tangga yang naik tadi. Ada mbak, dia duduknya jadi meja, kursi, terus tangga yang turun. Gitu. Meja. Oke. Ini meja, ini kursi. Jadi maksudnya aku ngeliat dia cuman kelihatan segini. Oke, sebelahnya tuh meja. Badan doang lah ya. Badan doang, dia lagi duduk gitu. Nah, pas aku lihat ke mbaknya, dia gini. Ngeliat gitu. Ya aku nyapa aja, "Mbak, gua Mbak," gitu. Deskripsinya gimana dulu mbaknya? Deskripsinya rambutnya segini. Panjangan aku. Oke, lebih panjang dirimu lah intinya sebahu. Pokoknya sebahu.
Dia pakai kaos oblong warna coklat kalau nggak salah. Terus wajahnya Nggak jelas. pucat nggak gitu jelas. atau enggak? Aku ngeliat jelas, cuman kayak nggak Di nggak situ yang gelap atau terang? Deskripsi. terang. Terang. Maksudnya lorongnya yang aku lewat itu gelap. Hmm. Cuman pas naik tangga itu terang, lampunya nyala di situ. Oke. Ya gitu lah pokoknya, mbaknya kurus ideal, Oke. nggak kurus banget. Nah, oke. Masih bisa anggap lah ya. Kaos coklat sama rambutnya sepundak gitu. Lewat tuh, nyapa, monggo mbak gitu. Masuk, nyalain lampu, setting segala macam, udah turun lagi. Aku ngeliat lagi. Oh enggak, sorry, sebelum itu habis nyapa, setting di dalam tuh di tribun. Aku ngomong sama temanku, namanya Tirto. Tok, wis ngerti, udah tahu gitu. Engkau nanti aja gitu. Nanti aja bahasnya. Ya udahlah, segala macam turun. Ngeliat lagi, masih ada mbaknya. Oh, Dia ngeliat juga, ngeliat gitu lagi. dua-duanya berdua Maksudnya? sendiri. Kawan lu sadar juga ada. Ada, sadar. Tapi kok dia nggak nyapa? Dia emang nggak nyapa. Maksudnya yang awal tadi udah nyapa berdua. Oh. Cuman pas pulangnya enggak. Oh, pas pulangnya. Jadi lihat aja gitu, masih ada. Oke. Sampai bawah, barulah tuh dibahas. Cok. Oh, cok. Apa? Gitu aja. Aku ngomong nih, cok. Dia balas, oh, cok. Gitu. Udah ngerti Iya, cok gitu. Ngerti. Gitu. Terus habis itu udahlah rekaman dulu kan. Itu kan lagi rekaman. Kalau aku cerita takutnya malah ini nanti moodnya kan Ya nggak enak gitu kan nggak pas enak. rekam. Udah rekaman. Terus selesai rekaman, barulah itu cerita-cerita. Aku nanya ke senior 2 orang, Mas tadi matiin lampu? Iya, matiin lampu. Pas keluar di tangga yang mau ke kantor itu ngeliat ada mbak-mbak nggak? Enggak. Oke tuh, udah tuh. Terus ada satu lagi. Si pelatihku, dia naik juga habis dari tribun itu. Cuman turunnya dia nggak lewat yang tangga di depan tadi. Dia lewat muter ke belakang. Nah dia juga cerita, aku ceritain itu, terus dia cerita balik. Dia aku sih tadi habis dari atas, turun lewat belakang, pengap suasananya beda, panas, nggak enak gitu. Nah terus aku logika lagi, ngapain malam-malam? Itu posisinya malam, jam 7, jam 8-an. Aku naik tuh jam 8. Ngapain malam-malam ada mbak-mbak duduk sendirian di atas sana di gedung yang gede, tapi dia bukan siapa-siapa, satpam juga bukan. Soalnya satpam kan jelas maksudnya ada di bawah. Kalau satpam itu dia jaganya di bawah, dan satpam tuh rolling terus, nggak pernah ada yang cewek. Ya nggak ada. Ini aku nggak pernah lihat mbak. Ngapain dia di situ sendirian di atas, nggak ngapa-ngapain gitu. Ya, kayak cuma di situ aja kan, di meja di situ situ aja. kan nengok gini gitu. Terus udah tuh. Itu yang cerita pertama. Enggak, belum. Oh, belum. Selesai. Kita sampai saat itu kan belum pasti nih. Ini mbak-mbak yang aku lihat tadi itu beneran mbak-mbak atau bukan? Iya kan. Soalnya aku sama si Tito ini, kami berdua sama-sama belum pernah lihat sama sekali. Jadi kami bingung itu beneran enggak. Soalnya yang dilihat tuh bener-bener jelas. Iya. Aku ngeliat sih bang, Iya, temen-temen di sana gitu. Dua Jelas. kan. Berdua jadi kan ngeliatnya berdua. otomatis ya nggak mungkin halu gitu. Nah terus udah agak lama, sebulan apa 2 bulan gitu, pergilah makan sama anak-anak. Nah aku tanya temenku yang dia tuh bisa ngelihat dalam tanda kutip si gitu si itu. Nah dia nih kalau misalnya aku ceritain gini, aku kemarin ngeliat mbak, dia langsung nyambung, maksudnya dia langsung mbak-mbaknya kayak gitu. Ya, Terus aku tanya, Mas gimana tuh Mas? Kemarin aku ngeliat mbak gitu. Coba deh Mas, kalau beneran coba Mas yang deskripsiin ke aku. Iya, segini kan rambutnya, pakai baju coklat gitu. Kaos berarti kaos kayak gini lah, anggap kaos. Kaos. Fix kan berarti. Nah, berarti kalau udah dia ngomong udah langsung lah. Udah fix gitu. Satu. Nah, itu baru satu tuh. Nah, terus kemarin aku habis rekaman lagi kompetisi yang sama. Kemarin kapan? Kemarin ini sebelum aku pulang, tahun ini. Oh, tahun ini intinya. Masih di sana. Di sana juga. Di Jogja ya. Cuman sorry. Nah, mbaknya nelfon. Nah, terus
kemarin rekaman lagi di situ, kejadian lagi tuh. Ketemu. Enggak ketemu. Oke, apa? Kan kita rekaman nih, kita main full istirahat, main full istirahat, modelnya gitu. Nah pokoknya ada satu gitu, habis kita rekaman main full capek, ya udah istirahat agak lama gitu. Duduklah di bangku penonton tadi, duduk guyon-guyon, tau guyon kan? Bercanda. Bercanda. Wah kaget aku. Anak masuk. Terus Apakah kejadiannya sama atau enggak beda. beda? Nah kejadian yang ini agak menjengkelkan. Karena Apa tuh? Jadi rekaman tuh tadi kan udah istirahat ya. Hmm. Istirahat, nyantai. Lanjut rekaman lagi. Yuk rekamannya udah naik panggung. Terus aku lihat ke kursi. Nah kursinya kan dibagi dua nih. Ini panggung di sini. Terus kursinya di sini. Bagi dua. Kami tadi istirahatnya di sini semua. Yang di sebelah kanan itu cuma depan doang. Nah, pas naik aku lihat ke belakang. Itu tadi yang terakhir duduk di situ siapa gitu. Soalnya yang di sini ada kursi agak di belakang itu. Dia modelan kursi bioskop loh yang gitu. ya naik. Bisa naik. Oh, bisa naik gitu. Oke. Ya kalau nggak diduduki ya Oh iya. itu Nah, aku lihat itu siapa yang habis duduk dari sana tadi? Gitu. Paling belakang ya? Bukan paling belakang banget, maksudnya ya di dekat-dekat belakang situ. Oke. Siapa yang habis duduk belakang situ? Soalnya goyang. Kayak habis ada yang kamu habis berdiri gini. Oh, manggil. enggak. Ambil sini Om. Gitu. Siapa tahu itu maksudnya. Terus Aku lihat nggak ada, semuanya dari sebelah kiri semua. Tanya lagi, itu soalnya goyang gitu. Ada yang nanya, kenapa Raf? Itu goyang itu kursi, kayak habis ada yang dudukin gitu. Iya juga ya. Terus ya udahlah aku ke sana. Oh, enggak dulu. Kursinya aku samperin, tapi sebelum itu kan masih goyang nih. Pertama goyangnya udah mulai pelan gitu kayak. Oke lah. Nanti semuanya udah ngeliat situ tuh. Pas kursi itu berhenti. Goyang lagi. Kencang? Wah, ini baik. Iya lumayan. Mulai. Segini. Ini kan lumayan kencang. Oh ya. Gue liat kesana lagi. Wah. Kesana aku. Nah pas aku nyampe gitu, jadi aku nyampe ke barisannya itu. Belum maksudnya, kan aku dari sini nih, terus aku turun. Sampai sini, makin kencang, terus langsung berhenti. Stop gitu ya, pas kau sampai sana. Film ya. Iya, aku sampai sana langsung stop dia. Grand stopnya yang agresif itu, tek gitu sampai gitu kan. Terus, wah beneran nih. Soalnya, ya kali aku itu berhenti tadi gak ada orang kan. Ya kan logikanya kan Nah, harus ada orang, iya. harus ada orang dulu. Dan kalau dia pas aku nyampe terus berhenti gitu kan berarti wah ini Sesuatu, kece nih. iya. Dia nantang aku gitu. Iya. Ya udahlah. Oh ya udahlah, ntar aja rekaman dulu balik lagi. Balik. Ternyata ada temanku dari belakang kursi itu berdiri, dia habis tidur di situ tiduran. Tiduran Jadi ini kursinya nih ngadep sana, dia tidurannya di sini. belakang gitu. Di belakang kursinya. Itu semua pokoknya dimisuin semua, marah kan. Udah bikin suasana nggak enak. Ya Jadi udah. karena dia. Itu goyang karena dia. Awalnya mikirnya karena dia. Tapi kan nggak masuk kan logikanya, dia lagi tidur kan. Maksudnya dia sambil tiduran sambil main HP gitu loh. Oh, mungkin bisa kakinya. Bisa jadi. bisa jadi. Nah cuman habis aku pikir-pikir lagi, iya apa jalan kursi, jalan kursi Oh jadi jaraknya lumayan. Nah dia tiduran di deretan paling belakang. Jadi deretan paling belakang nih. Nah dia tidur tuh di ini di jalan penonton tadi. Nah sedangkan habis aku ingat-ingat lagi, yang goyang kalau nggak salah tuh 2 baris di depan. Lebih jauh kan? Lebih jauh. Nggak nyampe dong. Ah iya. Di siapa? Ya udah. Itu Nggak ada yang sampai kayak diganggu banget betul-betul gitu nggak ada. Cuma kalau di situ emang banyak Apa ini konser rocknya? konser rocknya. Konser rocknya. Oh. Lagi. Oh, sama lagi nih kompetisi yang sama. Cuman beda mata lomba. Jadi ada mata lombanya dia. Ya gampangnya dancer lah. Oke, tentang dance itu. Dia pakai equipmentnya Mata campuran. lomba ya, bukan cabang. mata lomba atau cabang. Bilangnya mata lomba. Mata lomba. Iya, aku ikutin. Oke. Nah, dia tuh posisi take-nya
Jadi dia main nih di panggung, terus nyorot ke penonton. Gitu. Nah, terus aku waktu itu nggak ikut pas dia rekaman, cuman aku ada denger desas-desus gitu. Pas dia rekaman tadi, itu di tribun banyak yang nonton. Padahal lagi sesi rekaman. Sesi rekaman, kursi penonton tuh kosong. Tapi ada kayak gitu. Pas Yang dia rekaman melihat. tadi ya. Hah? Yang melihat. Iya, ramai di atas gitu. Tapi tetap lanjut rekaman. Lanjut lah. Kelas. Berarti tetap totalitas ya. Iyalah. Totalitas. Berapa puluh kali take gitu dia. Oke. Terus lombanya gimana menang? Oke ya, nanya kesimpulan. Udah tuh, 3 tuh. Wah, ada 3. Iya, satu cerita orang, satu dua cerita dia. Berarti, Cerita satu ya, cerita. berarti menurutmu itu yang paling terhoror berarti? Iya Yang juga sih. lumayan. Kalau paling terhoror enggak. Enggak gitu. Cuman kayak itu yang paling jelas. paling jelas ya. Sisanya Sisanya itu kayak ya ini sih. Baru banget kemarin di gudangnya Mercy. Oh enggak. Jadi di kampus tuh sebelahnya konser lo tadi itu ada namanya gedung serbaguna. Nah base campnya kami anak Mercy itu di situ. Jadi gudangnya di bawah. Terus ada ruang sekretariatnya di atas. Nah aku lagi di ruang sekretariatnya tuh. Itu sore-sore gitu. Sore ya sekitar jam-jam 3-an gitu. Masih terang. Aku main PC sendiri, buka Spotify, buka Netflix. Dengar ada suara orang teriak. kondisi lu lagi sendiri di Lagi sendiri. markas. Cuman di ruangan sebelah itu emang lagi rame. Oke. Nah suara teriakan ini nggak dari ruang dari sebelah, dari bawah. Sedangkan di bawah nggak ada orang. Kosong gitu ya. Kosong, nggak ada orang. Nah malam sebelumnya itu Mercy lagi ada kegiatan di situ. Terus ada temanku lagi latihan di gudangnya, latihan marimba nih, di gudang. Mana sana? Ngapain dia sok ngide? Ya, soalnya emang dia kalau latihan di situ, Sendiri. sendiri. Waduh, Dan biasanya nggak kenapa-napa. kuat ya. Cuman pas dia latihan itu malam itu, kejadiannya 2 kali. Yang pertama aku lupa, tapi yang kedua ini dia dengar suara orang teriak juga. Ya, Langsung keluar nyamperin aku yang lagi ada ini diksar. Lagi diksar buat baris-baris gitulah. Dia langsung manggil. Temen aku beres-beres. Kenapa? Ada orang teriak tadi. Oh itu aku. Bisa gitu. Bisa gitu ya. Digampar. Itu paling serem kalau aku. Ya karena nyata gitu ya. Enggak, justru karena nggak nyata. Ya Oke. gimana ya? Menembak. Enggak, justru soalnya aku nggak tahu pastinya tuh. Pastinya. Gak tau pastinya. Aku nggak tahu pasti beneran itu atau enggak tuh. beneran atau enggak. Jadi bakal kepikiran terus. Kan jadi Oh. serem. Gitu loh. Ngaruh ke Terus semakin sugesti. dipikirin, semakin nyata gitu. Karena kita nggak tahu itu orang atau apa kan. Kalau yang tadi kan jelas yang mbak-mbak itu. Ya Langsung udah. nengok. Oh aku nengok. Oh ya udah gitu. Tapi biasanya makin jelas ya makin ngeri. Gua lah. tanya lu udah pernah Hah? lihat jelas? Enggak sih. Nah, Karena mata gua rabun gitu kan. Enggak gitu konsep. Enggak bukan maksudnya pas SD kayak gue pernah kayak ini cerita di ruko lama gue. Gue kan tinggal di ruko dulu. Gimana pas jam 6 sore gitu loh, udah mau malam gitu kan. Lu jarang keluar dari kamar gitu kan. Terus nengok di dekat toilet. Mungkin jaraknya bisa berapa ya aku bilang? 10. Enggak dong. 10 km. Wah, itu jauh itu nggak bisa jelas. Maraton dia ya. Mantap. Maraton dulu dia ke kamar mandi. Anggaplah 6 meter gitulah. Jauhnya 6 meter. Tiba-tiba lo ada nengok kayak orang berdiri, darah-darah semua, nggak ada kepala. Wow. Gua nggak jadi ke belakang dong. Padahal di situ di toilet gua dengar emak gua lagi mandiin adik gua kecil gitu kan. Nggak jadi dong. Iyalah. Nggak mau lanjut belakang dong. Belum lagi ditambah rumor kan ini ruko rumah gua kan. Terus belakangnya itu ada ruko lagi. Cuma di situ sering kosong gitu kan. Paling yang kerja di siang doang. Kalau malam nggak ada lagi. Nah rumornya dibilang situ ada kejadian apa istilahnya ada orang yang memang buntung sering jalan-jalan di sana. Oh banyak penampakan. Iya mungkin di situ faktor efeknya kayak gitu. Gua dengar cerita itu ditambah lagi gua nengok itu meskipun mata gua rabun
nggak jadi masuk, nggak jadi belakang dong. Iya, kalau itu serem. Nah itu kalau gua, kalau lu kan mata lu clear nih kan, Clear. langsung nengok gitu kan, mbak tambah lagi dia respon gini kan, ya cemana, Ya cuman kan mbak-mbaknya nggak berdarah-darah terus kepalanya masih ada tuh. Loh. ya, siapa tahu kan karena kayak ketutup ngeliat orang, Itu bukan ngeliat setan. usia anggaplah kelas 5. Kelas 5. Kalau di anak usia segitu, apalagi kalau kejadiannya cuma satu, itu lebih orang akan diagnosanya lebih ke arah imajinasi sih. Iya. Ya Akan takutnya. lebih diagnosanya ke arah sana. Iya betul kan karena gua dulu Kecuali parnoan. kalau Sering, iya kecuali kalau Oh. sering terjadi, nah itu baru biasanya yang misalnya Bisa jadi ya mungkin itu imajinasi karena gua orangnya suka parnoan duluan. Ditambah lagi dengan cerita horornya di kegelapannya udah ketakutan gitu kan. Kalau aku cuma sekali. Iya. Iya. Waktu SMP. SD lah. SD Ah ya. Mending join masuk sini friendnya. SD kelas 6-an gitu. Jadi aku ngelihat ada Lah orang, nggak diambil kayak. ada orang di arah pintu dapur. Nah, dia niru baju kakakku. Jadi aku pikir itu kakakku. Dia ngelambing-lambing begini, manggil. Ya aku datang dong, karena aku pikir kakakku. Hah? Enggak bersuara, dia cuma cuma manggil dan mukanya nggak jelas, tapi nggak entah kenapa aku yakin itu kakakku. Terus aku datang, hilang. Di mana? Wow, datang. Dia masih ada di situ. Enggak, aku datang ke pintu. Jadi kan gini, kayak gini lah. Kan ini ruang tengahku agak panjang seperti ini, persegi panjang gini, tapi agak lebar lagi. Nah, pintu dapur tuh di situ, di arah jendela itu. Nah, dia di situ, Pintunya di sudut ini, di belakang pintu ini kan di sudut itu. Dia di sudut gitu, lambai-lambai begini. Kenapa? Karena di situ ada dinding lagi. Nanti ini bolong lagi ke belakang ke arah kamar mandi. oh ya. Gitu. Jadi ada jalan. Dia di situ, ya kan? Situ nggak dia? Oh enggak. Tiba-tiba dia di situ kan aku bro gitu. Udah lama gitu. Terus dia di situ kan, lambai-lambai. Bajunya baju kakakku gitu. Ungu atau ungu pink gitu, bunga-bunga sama rok pendeknya gitu. Udah, aku datang. Hilang. Kayak di mana? Ya udah, terus aku ke belakang lagi karena ada dengar suara orang mandi. Ya udah aku ketok. Kak, kenapa manggil? Gak ada. Aku langsung oh ya udah. Oke, berarti itu. Berarti itu. Nah, terus kenapa cuma sekali? Sebenarnya sih ada cerita lain, cuma yang lainnya itu hanya kecil-kecil aja. Biasa aja, Cuma numpang lewat, cuma noel sedikit. Terus setelah tambah besar, aku nggak ketemu, tapi aku jadi tukang ngusir hantu. Orang kerasukan. Ada job tambahan. Job tambahan. Jadi sekarang aku tukang ngusir hantu. Baiklah. Baiklah. Oke, ditambah ya. Nggak usah. Kan biasanya kerak-kerak gitu kan enak ya. Enggak dong. Semer. Berarti gitu ya. Tapi aku pernah tuh kayak gitu. Jadi ngeliat orang, padahal bukan orang itu. 3 kali. Tapi bukan aku, maksudnya. Ini lagi-lagi di kompetisi itu. Oh, selalu ya. Selalu kompetisi itu, Urusan. heran aku. Jangan dia pengen ikut. Iya. Paling ya. Atau Jadi- jangan dia mata-mata. Paling. Makanya Ini kalian pertama kalah. nih. Iya. Enggak dong. Juara 1. Juara 1. Mungkin bisa sih. Ah, iya. Juara 1. Nah jadi lagi latihan nih. Tempat latihan itu di gedung Serbaguna tadi, tapi di luar. Jadi di luar ada tangga gitu. Tangga terus, nah gitu. Latihannya di situ. Itu belum mulai latihan tuh. Yang pertama kali, kalau nggak salah, pelatihku lagi duduk main HP. Terus ada ini mau datang si playernya. Jadi main HP nih, dia datangnya dari sana. Saya lewat, mutar, baru nyampe gitu. Nah, main HP, terus nanya. Si pelatihku ini, nah dia lihat. Yang baru datang tadi lihat. Pal, Pal mana? Nggak ada, sendiri dari tadi. Lah, ada di situ, duduk sebelah lu. Nggak ada. Nah, si Mas Bang ini baru datang habis ditanya gitu. Pertama.
Yang kedua, kebalikannya. Bang datang, HP-an, terus dan lagi temanku namanya dia. Lewat, datang. Loh, Mas Paling di Mas? Di mana gitu? Gak ada, belum datang. Nah itu tadi aku lihat situ lagi ngerokok. Itu posisi pelatihku udah gak ngerokok. Dan dia belum datang. Ketiga, Ini kejadiannya beda-beda. Beda-beda. Oh, beda-beda. Cuman yang dua tadi itu pas lagi latihan buat kompetisi itu. Nah yang ketiga ini nggak beda ini. Yang ketiga tuh alat habis dipinjam keluar, ini lagi dibalikin alatnya. Nah pas balikin alat tuh habis maghrib. Jadi di gudangnya itu, gudang di sini. Ini lorong, terus ini kaca gede. Bisa lihat keluar, luar bisa lihat ke dalam. Nah pelatihku lagi buka gudangnya itu. Nah si teman Ayu tadi ngantar alat, dia dari luar lihat, masuk ke dalam. Lah Mas, file di Mas? Tahu no? Gak ada gitu. Lah tadi aku lihat file dari luar begini. Dari luar dia nengok dari sisi Dari luar yang kaca itu tadi. Kaca itu. Kaca lorong gudang. posisi. Dia dari luar tadi. Hmm. Di luar ngeliat ke dalam, aku di dalam depan gudang lagi gini. Lagi benerin rambut gitu. Oh, Nah itu posisi habis latihan, rencananya nongkrong di kosanku. Kosanku ada angkringan gitu, nongkrong di situ. Nah, aku udah berangkat ke kos. Terus udah kan selesai itu mereka naruh alat. Si masalahnya ke kos ikut, terus nanya, tadi kamu habis latihan kemana? Aku langsung ke kos. Mas. Langsung nggak mampir, nggak. Soalnya si Bayu tadi ngeliat kamu di GSG, dia benerin rambut tuh. itu berarti udah gondrong lah ya. Belum. Belum. Nggak segini. Oh. Ya, lebih pendek lagi. Itu ya copy paste gitu ya. Copy Ya, paste itu orang. tadi kan yang kayak bisa kopi-kopi gitu, Hmm. izin keluarin. Iya, sebutannya gitu sih. Jadi itu nih. Kalau yang gue ingat, ini kita recap lagi nih. Yang ke paranormal experience yang lalu, lo bilang yang banyak terjadi itu di kos lu. Gimana? Yang banyak terjadi cerita itu di kos lu. Iya. Di Yang- kosku yang yang salah lama. satunya yang di tempat gelap ada yang lempar barang. Padahal nggak ada orang itu. Iya. Nah, itu salah satunya. Iya. Nah, kalau di sana ada lagi nggak? Oh, nggak tahu ya udah cerita atau belum. Oh, yang pas di situ. Oh, ini paling horor. Wah, dengan baru ingat. Jam 2 malam. Nggak Hmm. tahu deh, kejadian itu masih jam 2 malam. Tahun Aduh lupa ya. Zaman masih pacaran dulu. 2020. Gimana sebelum 2019? 2018. Wih, 2018 ini. Nggak tahu, lupa loh. Oh, ya, sebelum pandemi? 17-18. Hah? Belum pandemi? Belum lah. Belum. Sebelum 2019. Oke. Berarti Jam 2 SMM malam. ini berarti ya? SMM ya, di kos itu. Jam 2 malam, tidur, kebangun setengah sadar, ada orang dari luar pintu ngetok-ngetok. Tek 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 tek. Tek 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 tek. Gitu-gitu lama tapi. Lama 10 tapi menit ya. ada kali. Aku lihat. Siapa gitu. Soalnya dia ngetok-ngetok, nggak ada suara, cuman suara ketokannya itu doang. Ya udah aku Oh. tinggal aja. Kalau misalnya orang kan nanti dia pasti manggil. Maaf gitu. Nah, tinggal udah 10 menit kok nggak berhenti nih orang. Panik kan? Panik. Kita lanjutin terus gitu. Nah, terus kebangun lagi ada suara sendal jalan serok gitu. Gue pikir walah Pak Kos ya wes gitu tinggal aja. Karena Pak Kosku udah tua, udah usia 90-an. Jadi dia kalau jalan yang gitu sendalnya pasti Ini biasa. ngapain? Jam 2 Kan aku nggak tahu jam 2 Iya kan mau coba rational thinking lah ya. Ya udah pagi paling bapaknya lagi keliling gitu bersih-bersih. Terus jalan terus. Makin lama aku dulu. Kok aneh. Ini orang sambil jalan sambil ngetok pintu gimana caranya gitu. Oh, Jadi serok tak 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 serok gitu.
Jadi tempo berapa? Iya, jadi bikin ritmis dia, bikin komposisi gitu. Serak, tak tak tak, serak. Lu gak rekam ya? Oh, boleh nih. Masuk. Lalu? Terus makin panik tuh. Tadi udah tidur nggak jadi. Ya udah coba tidur lagi. Nelpon lah si mantan gitu. Bangun dong. Panik nih. Pokoknya gitu lah aku lupa. Oke. Bangun dong, panik nih gitu. Sampai aku telepon berkali-kali. Nggak bangun, udahlah. Ya udah lah ya. Panik tuh. Gimana coba? Posisi panik tapi lu harus tidur. Gak ada yang bisa bantu gitu kan? Gak bisa bantu. Ya udah, tidur aja merem aja. Biarin. Terus dengar lagi suara orang mandi. Dar. Di depan pintu. Enggak. Basah turun. Suaranya kedengeran dari toilet gitu. Toiletnya tuh toilet di luar, bukan toilet yang dalam. Nah, kedengeran itu aku, alah tenang, udah pagi. Orang lagi mandi. Masih posisinya gini nih. Gini, tengkurap. Terus ini orang kok gebyurnya statis banget gitu terus. Oh sama ya? Share, iya. Oh. Kok agak lama aku lihat ke jendela. Masih gelap. Masih gelap baru tuh aku lihat jam 2 malam. Masih jam 2 tadi? Masih jam 2 itu. Udah lah tidur. Habis itu bangun pagi udah enggak ada apa-apa lagi. Gak ada apa-apa lagi. Tapi itu beneran horor. Panik aku. Tapi sekarang udah pindah kan? Udah pindah. Udah pindah. Kalau pas yang sekarang gimana? Oh, yang sekarang ada tuh. Ini juga serem, tapi yang tadi paling serem. Oke, Jadi gimana? karaokean nih. Karaokean sama temanku di angkringan itu dari jam 12 malam sampai jam 2 lagi. Jam 2 berhenti. Itu tetangga nggak marah ya? Enggak, soalnya di sawah. Oh, Ini sawah nih luas. Tengah sawah kosnya. Tengah kos. Buset. jangan dia datang karena dia marah. Ya paling. Ya bisa jadi kan bising kan. Masihnya ini kan. Karaoke nih berdua nih. Berdua. Ya ini bunyi apa? Bunyi asbes. Tahu asbes? Anu seng. Atap seng. Atap seng. Emang beda? Beda lah. Ya seng besi yang tipis. Kalau asbes, Asbes itu yang tebel, dia dari kayak kapur mungkin bahannya ya. Oke lah. Putih, Oh, seng berarti. Berarti besi ya. Besi bukan? tipis kan. Ah, tipis. Berkarat gitu. Enggak Bisa- juga. Bisa berkarat maksudnya. Oh iya. Oh iya, iya. Nah, ya karena besi. itu seng. Nah itu seng beneran trang tang 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 teret teret tang tang terus apa ini batu ternyata jatuh gitu. Oh, Nah pertama kenanya tuh di yang asbes, jadi ada asbes ada seng. kapur putih beda berarti ya bunyinya. beda. Gitu. Truk 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 truk, terus jatuh ke depan gitu, ke depan aku lagi karaoke. Besar. Enggak kecil ya paling segini. Kerikil berarti ya. Enggak kerikil juga. Ya batu-batu seginian. Oke. Lempar parah pecah nggak? Enggak juga. Nggak, kan? Segini doang. Benjol doang. Iya. Nah terus aku lihat ke samping ada yang lempar. Diam tuh sama temenku. Tapi aku lanjut nyanyi. Cuman sambil Biar cool apa sih ya, kayaknya biar lagunya cool. tulus waktu itu. Oh, Sudah sewinduku di dekatmu ada di setiap apaan sih gitu. Lalu ya udah lanjut. Aku mikirnya kan dari atas gitu dari soalnya gini angkringan, ini asbesnya tadi, terus kamar atasnya di sini. Nah mungkin dari situ jatuh gitu kena dari angin kamar apa atas, kan. Pak. Tuh. Turun. Nah Emang di kamar atas itu ada orang lain. enggak, cuman mungkin ada yang nyangkut gitu di atapnya. Terus entah kena apa, kena angin kenceng baru turun gitu kena. Ya udah lanjut lagi. Sudah terang tang 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 gitu baru yang di sengnya itu. Keras Berarti itu. nyaring berarti ya. Nyaring banget. Terus berhenti. Oh, poseh gitu. Siapa ya? Enggak ada orang. Dia dilemparin lagi gitu. Batunya diam, nggak kelihatan, ya. masih nyangkut di sengnya itu 3 kali kan itu. Ya udah berhenti. Terus manggil temanku yang bisa ngeliat tadi si Parno. Mas, sini mas. Dilihat. Iya mas, kami dilempar batu 3 kali. Jeda, iya jeda. Tuh yang satu di situ tuh masih kelihatan. Terus dia keluar. Ada fotonya nggak ya? Susah nih kalau nggak ada foto. Apa Oh ini? ini. Wah ini apa ini? Bukan foto setan. Soalnya Lu mati lagi. Oh pas lagi butuh Buka IG mati. coba, buka IG coba. Buka IG. Ada. Buka IG. ke IG. Oh, Nah, cari apa? cari. Wow. Wow. Gimana jadi? Bukan lihat itu.
Nah, jadi angkringannya gini loh. Oke. Gini. Nah, nanti kalian lihat. Nah, kami nyanyi yang di joglonya itu. Oh. Nah, terus Nyanyi. Di mana kalian nyanyi? sini ya, yang di joglonya ini. Oke, di tempat di bawah situ lah ya. Ini asbes, ini Hmm. baru sayang gitu. Oke. Nah, kami nyanyi di sini, yang di joglonya. Nah, terus si temanku yang bisa ngeliat tadi, nah ini waktu belum ada si joglonya, dia ngeliat dari joglo tadi ke arah sini, iya itu kelihatan tuh ada tangan dari sini. Di situ. Ini kan kosong nih. Oh. Sekarang udah ada itu sengnya tadi. Sekarang lihat di situ. Iya tuh kelihatan tangannya, ada yang ngeliatin kalian juga. Berarti dia suruh bilang diam di sini. Bisa jadi kan. Dari luar berarti kan. Iya mungkin. Hmm. Terus aku lihat dari ini, soalnya kan kelihatan gitu, sela-selanya keluar gitu, nggak ada orang. Ini angkringannya tengah sawah ya? Iya. Ya kosnya tengah sawah. Nggak salah. Banyak yang datang. Banyak. Wow. Ini kayak jalannya kayak. Iya, jalannya tidak bersahabat. Jadi itu betulan sepi. Sepi nggak ada lampu, nggak ada lampu apa. Jadi kalau malam modal Itu orang Di bisa rumah modal ada lampu motor. lampu motor. Soalnya kelihatan, kan sawah nih kelihatan. Apaan tuh terang-terang gitu? Omang dekat situ dekat kampus. Enggak juga. Wah, Sekolah. Sekolah ada. Dekat sekolah. Oh, sekolah bekas apa namanya? Berarti gitu tuh. Iya gitu. Sampai dilempar ya. Itu serem. Ya, berarti itu juga semua ceritanya ya. Terus dia dibilangin sama temen gitu, ya kalian sih, mereka lagi main, kalian berisik. Main ya, mereka lagi main ya kan malam juga kan aktivitas mereka. Iyalah. Oke, itu ceritanya dari Rafael. Lama ya? Lumayan. Lebih lama aku nggak sih? Iya, 50 menit ya bun. Cuma 55 menit dah gue cerita. Oke, berarti sekarang kita masuk ke ceritanya si Erik. Oke,